Jadi bullshit ya. Orang berdebat tentang pertanian padahal bukan ahli pertanian ya. Jadi maksud saya kenapa sih sistem politik kita itu tidak menghadirkan orang yang ahli di bidangnya. Ya, misalnya soal pertanian. Kenapa sih bukan Panji Gumilang saja yang dihadirkan sebagai cawapres begitu? Beliau master pertanian, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Saya host MDB mengucapkan terima kasih kepada subscriber semuanya ya. Semakin hari subscriber kita semakin bertambah dan sudah hampir memasuki 9.000 subscriber. Ya, dalam waktu beberapa bulan ini ya. Oke. Kali ini kita akan menyoroti tentang debat capres dan cawapres. Tadi malam kita menyaksikan perdebatan cawapres. Menurut saya tidak berbobot. Kenapa menurut saya tidak berbobot? Karena yang berdebat itu semuanya rata-rata baru akan. Ya. Seolah-olah orang-orang ini baru akan bereksperimen. Tapi ya kenapa ya? Sistem politik kita itu memilih orang-orang seperti ini. Ya, memajukan orang-orang seperti ini, orang-orang yang baru mau bereksperimen. Padahal di Indonesia itu banyak orang-orang yang sudah melakukan praktek di lapangan. Ya. Praktek tentang yang banyak diperbincangkan kan masalah pertanian tadi malam itu ya, di debat cawapres itu ya kan. Dan di antara orang yang berdebat itu tidak ada satupun yang ahli pertanian. Ya kalau kita lihat ya, jadi bullshit ya. Orang berdebat tentang pertanian padahal bukan ahli pertanian ya. Jadi maksud saya kenapa sih sistem politik kita itu tidak menghadirkan orang yang ahli di bidangnya. Ya, misalnya soal pertanian. Kenapa sih bukan Panji Gumilang saja yang dihadirkan sebagai cawapres begitu? Beliau master pertanian, ya kan? Pendidik, ya segala-galanya. Kenapa orang-orang yang ngaco ya ngebahas pertanian? Contoh misalnya ketika Pak Gibran bertanya kepada Mahfud MD tentang greenflation, ya kan? Nah, katanya ya menurut para kritikus ya, katanya Pak Mahfud MD sudah menjawab di awal itu dengan benar, ya kan? Sudah ada kaitan lah jawabannya itu ya. Nah, cuma ketika dikembalikan kepada Gibran mengatakan bahwa saya tidak menemukan jawabannya. Ya. Nah ini yang membuat Pak Mahfud ini sepertinya ragu. Ini yang saya jawab benar apa enggak sih? Benar apa enggak sih? Nah akhirnya kemudian dia tidak menanggapi lagi pertanyaan itu dan dengan bahasa ngelesnya bahwa itu adalah pertanyaan receh, katanya begitu. Loh, ini kan masalah apa ya? Masalah lingkungan ya. Kok dianggap receh ya? Padahal itu ya kita tahu lah, kalau misalnya orang yang sering menonton perdebatan kita tahu bahwa itu adalah bahasa ngeles karena dia ragu apakah jawabannya itu betul, apakah apa yang ada di otaknya itu, di pikirannya dan apa yang diutarakannya itu memang nyambung dengan pertanyaan atau tidak, sehingga dia ngeles aja bahwa itu adalah pertanyaan receh. Aduh, kacau juga ya. Nah, kemudian di situ disinggung masalah Gibran selalu menyinggung masalah hilirisasi ya, sampai menyinggung hilirisasi pertanian. Saya bingung ya. Hilirisasi pertanian ya. Taruhlah untuk misalnya pertanian beras ya kan. Pertanian padi ya kan. Apanya yang mau dihilirisasi? Orang berasnya aja impor.
Apanya yang mau dihilirisasi? Harusnya pertanian itu digenjot dulu lah, ya kan? Baru ngomongin masalah hilirisasi. Nah, ini beras saja masih impor, mau hilirisasi pertanian, ya kan? Nah, kalau misalnya yang pertanian yang sudah dalam hal ini perkebunan, ya kan, yang sudah banyak itu kan selama ini sudah dihilirisasi. Hilirisasi itu apa? Mengubah bahan mentah menjadi barang siap pakai, kan seperti itu, untuk meningkatkan nilai tambah. Ya kan seperti itu. Apa hasil pertanian kita? Ya misalnya CPO. Ya, CPO misalnya hasil minyak kelapa sawit. Di Indonesia itu kan bukan cuma dihilirisasi, tapi sudah masuk industrialisasi. Ya, jadi kalau misalnya dibilang hilirisasi pertanian, itu kita ditarik mundur ke belakang, karena beberapa hasil-hasil pertanian itu sudah masuk dalam industrialisasi. Ya misalnya coklat, ya kan, sawit, dan beberapa hasil-hasil perkebunan lainnya begitu. Kita sudah masuk industrialisasi. Jadi kalau misalnya hasil hilirisasi pertanian digambar-gemborkan, itu sebenarnya itu sudah ketinggalan jauh, karena kita sudah masuk industrialisasi pertanian. Jadi memang kita masyarakatnya harus kritis juga, ya. Harus kritis juga, ya. Nah, terus saya juga akan mengkritisi Pak Mahfud MD, ya. Beliau di debat tadi malam itu, ya, seolah-olah mengkritik Pak Jokowi sebagai presiden. Bahwa dengan mengatasnamakan bahwa ini adalah pertanyaannya Pak Prabowo kepada Pak Jokowi pada waktu debat sebelumnya, ya, Pilpres sebelumnya. Nah, sampai sekarang itu katanya belum terlaksana segala macam. Nah, maksud saya, Pak Mahfud MD ini mengerti nggak sih yang namanya loyalitas dan integritas? Ya, dia berada dalam pemerintahan, dia adalah pembantu Jokowi. Tidak elok lah Pak Mahfud MD ini mengkritisi kinerja Jokowi, ya. Jadi loyalitas dan integritasnya Pak Mahfud MD ini dipertanyakan. Apakah ini akhlak? Apakah ini seorang calon wakil presiden, ya kan? Beginikah etika calon wakil presiden? Ya, kalau menurut saya, dengan Pak Mahfud MD mengkritisi Pak Jokowi itu, maka di mata saya Mahfud MD ini sudah tidak punya loyalitas dan integritas. Begitu, ya. Harusnya jika Pak Mahfud MD ini mau mengkritik Pak Jokowi, mundur dulu dari menteri, Menko Polhukam. Mundur dulu lah, baru bisa mengkritisi. Anda masih jadi pembantu presiden, ya kan, sebagai menteri di bawah Jokowi, tapi mengkritisi kinerja Pak Jokowi. Di mana etika Anda? Di mana? Coba. Aduh, kacau juga nih Pak Mahfud MD ini, ya. Oke lah, Pak Mahfud MD selama ini terkenal, wah, panglima hukum, ya kan. Ya, panglima hukum, ya kan. Artinya apa? Ya, dia selalu berkoordinasi dengan kepolisian, ya kan, PPATK, ya. Tapi saya ngelihatnya Pak Mahfud MD bukan panglima hukum. Dia lebih pasnya disebut sebagai saat ini juru bicara hukum, ya. Bisa aja juru bicara hukum, ya. Kadang polisi udah nggak pakai juru bicara lagi, langsung Mahfud MD yang ambil alih semuanya, ya kan. Padahal sebenarnya kalau mau Pak Mahfud MD ini bisa mengungkap banyak hal, karena dia bisa koordinasi dengan PPATK dan koordinasi dengan kepolisian, ya kan. Misalnya contoh, ada kasus katanya parpol menerima dana luar negeri, ya kan. Sebutkan saja ke publik partainya, partai-partai apa aja bendaharanya, ya kan. Bendahara partai katanya menerima dana luar negeri. Sebutkan saja biar masyarakat tahu, ya kan.
partai ini dari negara ini ditransfer uangnya. Kenapa nggak mau dibuka ke publik? Sebutkan saja, ya, biar rakyat tahu siapa-siapa saja partai pengkhianat bangsa, ya kan? Nah, itu. Jadi saya lihat belum ada yang apalah calon presiden dan wakil presiden yang benar-benar berani ya menyatakan industrialisasi, ya kan? Hanya berani hilirisasi saja. Kenapa tidak berani industrialisasi? Ya, yang senantiasa dikemukakan oleh Faisal Basri. Kenapa nggak berani industrialisasi? Kalau kita industrialisasi, maka nilai tambahnya akan lebih, ya kan? Dan kita tidak terlalu menggenjot kekayaan alam kita untuk dieksploitasi, karena dieksploitasi seperlunya aja sesuai dengan kebutuhan industri, dan itulah yang kita ekspor, kan seperti itu. Kalau masih hilirisasi, maka kita akan menggenjot habis-habisan, ya kan, karena hanya dijadikan barang jadi, barang siap pakai, ya kan, baru diekspor keluar. Tapi kalau sudah masuk industri, akan sedikit lagi bisa diminimize, ya kan, pengrusakan alam kita dari eksploitasi sumber daya alam, ya. Jadi menurut saya mungkin capres ini pasangan capres ini belum ada yang berani ke situ karena masih takut asing. Takut tidak menerima, mungkin ya, tidak menerima bantuan dari asing, ya, utamanya negara-negara besar, ya, negara-negara industri seperti Jepang, China, Amerika, Perancis, ya kan, Inggris dan segala macam. Ya, kalau misalnya mereka berani industrialisasi, maka kan pasti Jepang merasa terancam, misalnya Cina, Amerika merasa terancam, nanti produk-produknya tidak bisa masuk lagi, ya kan. Kan seperti itu. Jangan-jangan capres-capres kita ini masih takut asing. Jangan-jangan. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Oke, itu saja. Host Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.